Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rolis Nasaru, mahasiswa Fakultas Hukum semester 6 Universitas Pohuwato. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitu apa itu yang dimaksud dengan penalaran. Yang kedua yaitu apa saja metode yang digunakan dalam melakukan suatu penalaran. Nah, langsung saja pada pembahasan poin kita yang pertama. Dalam mendefinisikan kata penalaran itu sendiri, saya mengambil beberapa sumber. Yang pertama yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran diartikan sebagai cara berpikir menggunakan nalar, pemikiran atau cara berpikir logis, proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Nah, yang kedua yaitu saya mengutip dari buku Kemahiran Matematika tahun 2010 oleh Ilmiah. Penalaran adalah cara berpikir untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada. Nah, yang ketiga saya mengutip dari Wikipedia, penalaran adalah rangkaian kejadian atau aktivitas berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan atau pendapat baru dari satu atau lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui atau biasa disebut dengan premis sehingga dapat mengambil kesimpulan. Nah, dari beberapa pernyataan tadi dapat kita simpulkan bahwa penalaran adalah upaya proses berpikir dengan menggunakan landasan logika untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta atau premis yang telah dianggap benar. Metode dalam melakukan suatu penalaran itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang lebih umum. Penalaran deduktif dianggap oleh banyak orang sebagai standar untuk melakukan suatu penelitian ilmiah. Dengan metode ini, peneliti memulai dengan teori dan hipotesis, kemudian melakukan penelitian untuk menguji apakah teori dan hipotesis dapat dibuktikan benar dengan kasus tertentu. Dengan bentuk penalaran ini, jika ada sesuatu yang benar dalam kategori tertentu, maka hal tersebut dianggap benar untuk semua hal dalam kategori tersebut secara umum. Contoh, semua mahasiswa ialah manusia. Nia adalah mahasiswa. Jadi dapat kita simpulkan Nia adalah manusia. Metode yang kedua yaitu metode penalaran induktif. Penalaran induktif diartikan sebagai metode yang dimulai dari hal-hal yang berlaku umum untuk menarik kesimpulan yang khusus. Penalaran induktif dapat juga diartikan sebagai proses penalaran dari sekumpulan fakta, peristiwa, atau pernyataan tertentu untuk mencapai kesimpulan yang dapat menemukan fakta. Aristoteles juga menjelaskan bahwa proses induktif ialah suatu penalaran dari hal-hal yang bersifat individual ke hal-hal yang bersifat universal. Baik, itulah sedikit pembahasan tentang apa itu penalaran dan metode yang digunakan dalam melakukan suatu penalaran. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman tentang hukum. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.